keynote speaker disilahkan untuk ke depan di mimbar untuk menduduki posisinya masing-masing. Silakan Bapak, Pak Mudio selaku keynote speaker, Pak Henry Fayol dan Pak Alamindi. Kalau memiliki materi yang ingin disampaikan melalui PowerPoint, saya sampaikan. Ada? Ini pakai PowerPoint dan kemudian ini kita fleksibel saja, Bapak Ibu sekalian. Ingin di podium atau di menyampaikan materinya di podium ya? Kembali kepada para narasumber dan keynote juga. Oke, baik. Hadirin yang kami hormati, acara ini akan dipantik oleh Bapak Mudio. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Mudio, disilakan. Karena dari pembawa acara meminta kita fleksibel, jadi saya boleh milih, boleh duduk juga boleh berdiri, gitu materi ya. Cuma karena biasanya laki-laki itu harus berdiri, maka saya penting berdiri saja. Orang memang laki-laki itu harus berdiri, kalau tidak berdiri nanti susah. Mungkin Bapak sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan komisioner yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan pada pagi hari ini. Tadi Pak Ketua lupa menyampaikan salam bahwa padatnya kegiatan kami ini mengharuskan kami harus berbagi-bagi tugas. Maka beliau dan kemudian 5 komisioner tadi itu langsung ada kegiatan Zoom. Jadi lupa diminta izin oleh Bapak Ibu sekalian, bukan tidak bermaksud tidak menghargai acara ini, tapi memang acara sudah berbagi-bagi sedemikian rupa. Jadi kita minta mohon permaklumannya, mudah-mudahan tanpa mengurangi daripada niat kita untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu dapat menjadi bahan pertimbangan, dapat menjadi kekayaan bagi kita dalam memahami tentang pemilu dan kepemiluan berkenaan dengan demokrasi dan juga kehidupan kita bernegara. Nah, yang saya hormati para pembicara dari Bawaslu, ada Bang Al, komisinya Bang Al, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada dari Kejaksaan, terima kasih Pak kehadirannya. Nah, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari LSM, dari UKP, dan tamu undangan sekalian yang mohon ampun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama, gelar, dan pangkat Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya juga menghormati rekan-rekan panitia, khususnya di Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau yang telah melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kita tentu banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan anugerah yang diberikan kepada kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Anugerah yang diberikan Tuhan itu kenapa mesti kita syukuri? Karena kalau tidak ada anugerah itu kita tidak bisa hadir di sini. Barangkali kita sehat, barangkali kita kuat, tapi kalau anugerahnya itu tidak diberikan, maka kita tidak bisa hadir di sini. Oleh karena itu, rasa syukur tersebut kita ungkapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kemudian ini bisa memberikan dampak positif bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan secara detail, maksudnya secara detail teknis tentang pelaksanaan pemilu kita. Mulai dari awal tadi tentang verifikasi, tentang tahapan, kemudian tentang sampai saat ini tahapan itu sudah berada di mana, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Nah, kemudian nanti secara teknis berkenaan dengan pemiluan hukum ini, ada juga 2 narasumber kita yang ini sudah tidak kita ragukan lagi kemampuannya secara kapasitas bahwa mereka layak dan mumpuni untuk menyampaikan penyuluhan hukum ini. Bawaslu itu adalah penegak hukum
di proses kepemiluan. Kejaksaan itu juga merupakan penegak hukum secara umum dan secara khusus kepemiluan juga menangani permasalahan hukum kalau nanti pada saat proses itu terjadi permasalahan hukum. Ada satu lagi sebenarnya kalau dari sisi Gakumdu itu penegakan hukum terpadu itu ada dari kepolisian, ya, ada dari kepolisian, dari kejaksaan dan ada dari Bawaslu. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya itu dimulai dari Bawaslu, kemudian jika dipandang muncul maka akan dibawa ke Gakumdu. Baru di Gakumdu nanti kemudian ditetapkan apakah kemudian ini muncul untuk diteruskan sebagai tindak pidana pemilu atau tidak. Tapi ini sekali lagi ini ranah nanti bapak-bapak ini untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Saya di sini diminta untuk menjadi imam. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, hukum yang tertua, hukum yang paling awal itu adalah hukum Tuhan. Kalau menurut saya begitu. Hukum yang paling tua, hukum yang paling awal itu adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu diawali dengan memilih putusan. Yang saya pahami seperti itu. Mama kalau kemudian nanti ada yang punya pendapat lain tidak masalah. Tapi saya memahami bahwa hukum pertama itu hukum Tuhan. Karena segala sesuatu sebelum ada itu Tuhan sudah ada. Kita mempercayai itu. Nah, hukum yang kemudian terimplementasi adalah hukum putusan Tuhan. Tuhan memutus putusannya. Ya, apakah itu kemudian menciptakan manusia untuk diputuskan? Manusia tidak diciptakan untuk di muka bumi ini adalah kalau di dalam itu adalah untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di agama Islam seperti itu yang saya pahami. Artinya bahwa kehidupan demokrasi kita itu sudah dimulai sejak dahulu kala. Kalau kemudian saya coba hiring ke belakang, secara induktif kita boleh mengatakan bahwa kalau secara pribadi saya bertanya, izin Bang Al sudah berkeluarga? Belum? Wah, belum berkeluarga ya? Mudah-mudahan sekalian. Siapa yang menjadi pemimpin di keluarga? Siapa yang menjadi pemimpin di keluarga? Kita mengatakan suami kan? Siapa yang memilih suami menjadi pemimpin? Nah, ini tentu ada asbabun nuzulnya semuanya. Jadi pemimpin, ketua, wakil, secara aklamasi atau secara umum itu disahkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin. Ada banyak cara. Pertama, utusan. Utusan itu prerogatif. Tuhan mengutus utusannya, mengutus para nabi itu prerogatif Tuhan. Terserah Tuhan mau memilih siapa, hak prerogatif Tuhan. Tapi ada juga yang modelnya itu adalah tidak melalui penunjukan, tetapi melalui pemilihan. Itulah yang kemudian demokrasi namanya. Nah, kalau penunjukan itu ada syaratnya. Yang menunjuk itu harus memiliki kapasitas yang lebih. Tuhan tentu tidak mungkin kita ragukan tentang kelebihannya, tentang kemahaesaannya, serta kemahaan yang lainnya. Sehingga dia berwenang penuh untuk kemudian menunjuk siapa saja. Nah, kalau kemudian kepala kantor dan sebagainya, itu juga penunjukan. Yang menunjuk atasannya, pimpinannya. Nah, pimpinannya itu juga memiliki kapasitas dan legalitas untuk kemudian menunjuk seseorang menjadi pemimpin, apakah pemimpin kantor, pemimpin cabang, atau apapun. Nah, kalau perwakilan itu adalah penunjukan secara bersama-sama. Jadi ditunjuk secara bersama-sama, khususnya berkenaan dengan wakil kita, wakil rakyat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang kemudian menjadi pemimpin itu berdasarkan kekuatannya ataupun berdasarkan trahnya. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, itu seseorang menjadi raja itu tidak ujug-ujug menjadi raja. Tapi sebelum kerajaan itu terbentuk, biasanya terdiri dari beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok itu kemudian biasanya itu siapa yang paling kuat di antara kelompok itu kemudian ditunjuk menjadi pemimpin. Kemudian kelompok yang menjadi semakin besar ditunjuklah dia menjadi raja dan sebagainya. Maka itulah kekuatan yang kemudian akhirnya jadi ini macam-macam model seseorang menjadi pemimpin, seseorang menjadi wakil, seseorang menjadi utusan. Itu ada berbagai macam cara. Nah, kemudian di kita, khususnya di Indonesia, itu kalau kemudian kita pasca
pasca menyatunya beberapa kerajaan, kemudian nanti endingnya adalah terbentuknya sebuah negara kesatuan, itu founding father kita itu kalau menurut saya sangat luar biasa. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara itu adalah hal yang kemudian sangat luar biasa. Di dalamnya itu utamanya di dalam Pancasila itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar spiritual kita melakukan atau menjadikan negara Indonesia itu adalah negara demokrasi. Gitu. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai sumber hukumnya kita, itu adalah bahwa salah satu di ayat pembukaannya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Artinya pemimpin di tempat kita itu dipimpin oleh atau dipilih oleh rakyat. Rakyat yang dipimpin dengan hikmah. Melalui apa? Melalui musyawarah. Musyawarahnya seperti apa? Kalau di tingkat RT mungkin musyawarahnya kita kumpul bersama kemudian menentukan sesuatu atau memilih sesuatu. Tapi kalau di negara bentuk musyawarahnya adalah kemudian demokrasi. Nah, ini adalah kesepakatan yang kemudian kita ambil, yang kemudian kita mengakui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Nah, selain negara demokrasi, kita adalah juga negara hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi panglimanya. Hukum menjadi hal yang kemudian menjadi tolok ukur dalam lembaga, dalam negara memberikan punishment. Apabila punishment itu bisa diberikan apabila orang kemudian melanggar hukum. Itulah kemudian hukum menjadi panglima negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita turun kepada Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 itu jelas mengatakan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Nah, ini sejalan dengan sila keempat Pancasila tadi itu. Jadi kedaulatan itu di tangan rakyat. Itu tertuang nyata di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 1 lagi. Jadi apapun yang kemudian terjadi, kedaulatan itu sebenarnya di tangan rakyat. Rakyatlah yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi sesungguhnya. Karena apa? Karena rakyat yang kemudian memberikan ataupun menunjuk pemimpin. Sebagaimana tadi yang saya ucapkan di awal, pemimpin kantor itu ditunjuk oleh atasannya. Atasannya itu memiliki kewenangan. Nah, kalau kita, pemimpin kita itu dipilih oleh rakyat. Rakyat memiliki kewenangan itu. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian demokrasi itu berguliran. Lalu kemudian timbullah yang namanya bagaimana ini cara mengimplementasi. Berikutnya kepada Bapak Henry Payong, disilakan untuk ke mimbar di jadwal pidana ya. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat disilakan Pak. Ini sekaligus saya izin Bapak Ibu memotong karena saya juga harus ikuti Zoom tadi itu ada informasi yang disampaikan baik itu dari RI dan sebagainya. Saya minta izin juga ikut menyusul tentang tadi. Maaf. Terima kasih Pak Mujio. Izin Pak ya. Pak. Izin melepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Ibu Skandal serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Skandal, saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Masyarakat atau tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin suara saya sedikit ada gangguan. Biasa karena cuaca
langsung saja saya ke materi ya. Bisa saya di depan. Baik, mungkin kalau pengenalan diri, perkenalkan, nama saya Hendrik Fainol Sarjana Hukum. Saya adalah selaku Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Skadau. Sudah bertugas kurang lebih 1 tahun 11 bulan, mendekati 2 tahun di menjabat sebagai Kasipidum Skadau. Mungkin dalam pergeseran juga dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya untuk pendidikan karir yang lebih bagus lagi. Tapi kalau di Skadau saya sudah hampir 7 tahun. 3 tahun jabatan jaksa fungsional, lanjut promosi di tempat yang sama juga di Kejaksaan Negeri Skadau, menjadi kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulanan. Lalu bergeser hanya geser meja aja menjadi Kasipidum pada Kejaksaan Negeri Skadau. Oke, itu mungkin kurikulum vitae lah singkat dari saya. Baik, untuk judul tadi, nah ini ada diberi oleh dari KPU bagaimana menyampaikan penyuluhan hukum tindak pidana pemilu. Mungkin dari pengertian kata penyuluhan dulu. Penyuluhan itu apa sih? Berasal dari kata apa? Bukan saya maksudnya mengajari bapak ibu-ibu, mungkin bapak ibu lebih luas lagi, lebih pintar lagi wawasannya. Tapi saya mau mendorong lah. Mungkin masyarakat banyak tidak tahu dari kata apa sih penyuluhan itu. Penyuluhan itu berasal dari kata suluh. Suluh, berarti suluh itu adalah obor, ya, obor atau alat yang biasa dipakai untuk melakukan penerangan, ya kan? Tapi dari sesuatu yang gelap, kita tidak tahu apa-apa, dengan adanya suluh ini, berarti kita akan menjadi dapat melihat apa yang ada di depan atau di sekitar dari yang diterangi tersebut, yaitu disuluh. Dan pada tingkat nanti tahap lebih tinggi lagi, satunya setelah penyuluh ini ada namanya penerangan hukum. Itu kalau di kami di kejaksaan ada namanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Mungkin penerangan hukum orang yang sudah tahu tentang hukum di apa tadi. Oke, itu next. Oke. Di sini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Pemanfaat yang sebelumnya bahwa undang-undang yang masih kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengertian pemilu menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang ini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara luber, namanya luber ya, langsung, umum, bebas rahasia, plus ditambah namanya dengan jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenis-jenis pelanggaran pemilu ada namanya pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik pemilu, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Lanjut. Nah, kita fokus ke tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi atau badan hukum atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu atau menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai dengan prosedur undang-undang. Ini oleh Pakar Joko Prakoso. Ya. Next. Jenis-jenisnya, jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada bab kedua tentang ketentuan pidana pemilu pasal 488 sampai dengan 554. Dan akan saya jabarkan ada 12 jenis. Next. 12 jenis tindak pidana pemilu diantaranya sebagai berikut. Pertama, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Pasti memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih ini diatur di pasal 488. Ini setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
dilakukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 undang-undang ini juga dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Memang ancaman ini terkesan memang ringan ya, kalau dalam tindak pidana biasa atau dalam KUHP atau undang-undang khusus, baik itu misalnya narkotika atau perlindungan anak, itu pasti ada minimal itu 4 tahun atau 5 tahun. Tapi dalam undang-undang tindak pidana pemilu memang rata-rata atau memang ancamannya rata-rata rendah, memang kurang lebih hampir 1 tahun. Next, yang kedua, kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Mungkin dalam pemilu yang berikut ini mungkin tidak masuk dalam kategori ini. Itu di pasal 490 ancamannya juga kurang lebih 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Next. Yang ketiga, orang yang mengacaukan atau menghalangi, mengganggu jalannya kampanye pemilu. Di pasal 491, setiap orang yang menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda juga paling banyak 12 juta rupiah. Ya, ini keempat. Next. Adalah orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Mungkin bapak-bapak juga kalau membaca juga atau mendengar juga siapa yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal pasti kena sanksi, pasti kena pasal ini, yaitu pasal 492 yang diancam juga pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Next. Yang kelima, pelaksanaan kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye. Juga ini namanya pelaksanaan kampanye dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dari pasal 280 ayat 2 pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Next. Selanjutnya, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Ini juga bisa dipidana dan ini ancamannya kurang lebih juga sama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Namun setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Ini sepertinya lebih tinggi lagi, seperti dikali 2, ancamannya paling lama 2 tahun. Next. Selanjutnya, majikan yang tidak memperbolehkan pekerjanya untuk memilih. Ini majikan, bos, biasanya bos. Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suara pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana kurungan maksud saya paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Mungkin ini saya belum pernah ada kasusnya seperti ini. Nah, ini bisa menjadi peringatan juga, sosialisasi juga bagi masyarakat ya, atau atasan majikan yang kalau memang pekerjanya atau karyawannya memiliki hak suara untuk memilih, hendaknya diberikan karena negara sudah mengatur kewajiban seperti ini. Next. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Ini dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Mungkin menyebabkan orang tersebut tidak bisa memilih karena mungkin ada kecurangan atau kecerobohan atau memang ketahuan orang tersebut tidak bisa memilih. Tapi orang tersebut ternyata yang bersangkutan bisa menentukan bahwa dia adalah seharusnya pemilih, tidak ada sanksi atau pidana atau hak-hak yang dihilangkan terhadap pemilih tersebut. Next. Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Ini juga diancam pidana paling lama 3 tahun dan paling banyak 36 juta rupiah. Next. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Mungkin tadi sudah digambarkan juga
bagaimana kejahatan-kejahatan. Ini juga salah satu masuk dari 12 kejahatan tersebut, menetapkan jumlah suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Ini juga termasuk perbuatan kejahatan dengan diancam pidana 2 tahun dan denda 240 juta rupiah. Next. Selanjutnya menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Nah, mungkin ini sangat sering kita dengar, Bapak Ibu. Menjanjikan uang ini seperti apa ya kalau istilah kerennya? Money politik ya, money politik. Nah, ini sangat sering dengar dan ancaman pidana yang tertuang dalam pasal ini, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini agak berbeda. Pidana pokoknya adalah pidana penjara. Kalau yang tadi pidana pokoknya adalah pidana kurungan, ya. Kalau pidana pokok itu yang Bapak Ibu tahu adalah penjara, kurungan, hukuman mati, maksudnya hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Nah, di Indonesia menurut pasal 10 KUHP itu diatur mengenai pidana pokok tersebut. Ini termasuk tinggi nih, pasal 515 menjanjikan dan memberikan uang kepada pemilih. Next. Memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Nyoblos bisa lebih 2 kali, 3 kali, mungkin lebih lagi dari 3 kali, 4 kali. Ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Next. Oke, dari 12 tadi itulah macam-macam jenis kejahatan tidak pidana pemilu berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena kita kejaksaan di sini tetap memakai pada hukum acaranya adalah hukum acara pidana. Mudah-mudahan Bapak Ibu, informasi yang saya dengar, hukum acara pidana kita kalau tidak ada masalah oleh Wamenkumham sekitar bulan 12 mungkin kita punya hukum acara baru kalau tidak ada halangan, ya. Ada sosialisasi informasi karena hukum acara kita yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sudah lama banget, mungkin tidak sesuai dengan zaman sekarang ini dan sudah sidang itu saja sudah secara online, ya kan? Pada saat dulu hukum acaranya tidak boleh dilakukan secara online, harus ketemu langsung. Banyak perubahan-perubahan. Nah, mungkin ini saran-saran dari para ahli atau pakar hukum. Peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah dengan melakukan penuntutan ke pengadilan. Seperti biasa, kewenangan kami dalam kejaksaan, dalam undang-undang bahwa kejaksaan akan mempercepat penuntutan tindak pidana pemilu ke pengadilan. Dalam kenyataannya memang tidak banyak perkara tindak pidana pemilu yang diajukan ke pengadilan, khususnya di Kabupaten Sekadau. Dari laporan Bawaslu pada tahun 2020 terdapat 43 laporan pelanggaran tindak pidana pemilu, meliputi 31 tindak pidana pemilihan, 8 administrasi, 3 kode etik dan 1 undang-undang lainnya. Namun tidak naik ke proses penyidikan, penuntutan apalagi persidangan karena masih kurang cukup bukti. Itu waktu saya baru awal jadi kasih minum pada saat itu. Saya mengalaminya dengan tim sentra Gakumdu pada saat itu. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat lepas dari pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana pemilu. Keberlangsungan kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari hukum karena di mana ada masyarakat, di situ juga terdapat hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Berarti hukum harus melekat pada masyarakat, terutama dalam acaranya ya, sekarang ini ya pemilu gitu kan. Apakah ada kejahatan di situ, hukum tetap harus mengcover. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kejaksaan ini dipimpin oleh Pak Jaksa Agung membawahi 6 jaksa agung muda, sekarang mungkin sudah 7 ya, Bapak. Ada Jampikil, 31 kepala kejaksaan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024, mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada di posisi sentra dengan peran strategis dan pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros atau menjadi filter, menjadi penyaring di antara proses penyidikan yang dari kepolisian dan proses pemeriksaan di persidangan, serta menjadi pelaksana penetapan
pengadilan. Jadi namanya eksekutor atau melaksanakan penetapan atau putusan dari hakim. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali dari proses perkara atau sering disebut oleh masyarakat pakar hukum adalah dominus litis, pengendali perkara, karena hanya di institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Kalau jaksa tidak menyatakan ini tidak bisa naik, berarti perkara tersebut tidak akan bisa naik. Berarti pada dasarnya harus dengan alat bukti, ya, dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Next, pelaksanaan pemilu memiliki pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini Bawaslu ini maksudnya disinilah kami berperannya kejaksaan tersebut berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2008 dan surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 247 garing PP .00.00 K1 07 2022 tentang persiapan pembentukan anggota sentra Gakumdu. Kita sudah terbentuk, ya, maka sudah terbentuk anggota dari sentra Gakumdu khusus di Kabupaten Skadau yang merupakan adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawas, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Resort, dan Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Mungkin kalau kita yang ada di sini berarti Kejaksaan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri Skadau, maksud saya Polres Skadau dan Bawaslu Kabupaten Skadau. Oke, dengan adanya Gakumdu ini diharapkan komunikasi yang baik antara penyidik Polri, penuntut umum dari kejaksaan, sehingga pelaksanaan pemilihan umum harus dapat menerapkan asas pemilihan umum yang tadi saya bilang luber dan jujur serta adil. Itu yang menjadi tujuan dari sentra Gakumdu, peranan kami kejaksaan. Dan dengan undang-undang yang tadi yang baru, pengertian kejaksaan itu berubah Bapak dibilang. Jaksa itu dulu kalau dibilang adalah pejabat, ya. Tapi kalau dengan undang-undang yang nomor 11 tahun 2021, kejaksaan atau jaksa, ya, saya bilang jaksa, ya. Jaksa adalah pegawai negeri yang memiliki jabatan fungsional, ya kan, keahlian kekhususan, yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi menurut undang-undang. Jadi ada kewenangannya khusus. Nanti kalau diturunkan lagi, jaksa itu bisa jadi sebagai penuntut umum. Penuntut umum berarti tadi pegawai negeri seperti tadi, pejabat tadi yang melakukan penuntutan. Nah, nanti seperti yang pada umumnya tugas kejaksaan pada penuntutan di sini akan lebih cepat, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di KUHP, ya. Dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu mulai dari penulisan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan atau yang telah berkekuatan tuntutan atau inkrah anu jurisdiksi melibatkan 4 institusi yang berbeda dalam prosesnya, yaitu pertama Bawaslu dan atau jajarannya sampai Panwaslu kecamatan meneruskan laporan 1 kali 24 jam, 1 hari, 1 kali 24 jam. Dan di kepolisian penyelidikan 1 kali 24 jam juga, serta ditambah penyidikan maksimal 14 hari, maksimal 14 hari. Kejaksaan di sini saya infokan, penuntutan kami sampai 5 sampai 11 hari harus sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan pengadilan memeriksa pada tingkat pertama maksimal 7 hari dan tingkat banding 10 hari sampai keluarnya putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan selama 6 hari dengan jangka waktu proses penanganan paling lama total 50 hari. Jadi ini pelaksanaan penanganan perkaranya dari 4 institusi tadi. Next. Dan yang berwenang memutuskan perkara tindak pidana pemilu berdasarkan pasal 2 huruf B Perma nomor 1 tahun 2018 adalah pengadilan negeri. Itu paling akhir tadi, dan atau pengadilan tinggi yang berwenang memeriksa, mengadili
memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tadi yang 1 kali 24 jam, ya kan? Sejak Bawaslu, khususnya kita Kabupaten Sekadau, menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu harus cukup bukti ya Bapak Ibu. Next. Nah ini dia ada tata cara penanganan tindak pidana pemilunya. Ini gambarnya mulai dari tadi laporan tindak pidana pemilu, terus tugas kepolisian juga, Polri, terus ada tugas kejaksaan yang melimpahkan dan tugas pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu tetap menggunakan uang, tapi waktunya yang dipercepat Bapak Ibu. Next. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian kemampuan dari saya. Apabila ada yang kurang ataupun pertanyaan, saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Henry Payo. Benar sekali hadirin yang saya hormati. Ada beberapa poin penting tadi, ada setidaknya 12 tindak pidana pemilu yang di-highlight oleh Bapak Henry Payo dari Kejaksaan, dan kemudian begitu juga dengan beberapa tuntutan hukumnya ya, misalkan dari sisi kurungan penjara sampai tadi maksimal tuh 3 tahun ya Pak Henry ya, paling tinggi 3 tahun ya tadi. Ada beberapa sisanya hanya 1 tahunan paling seperti itu, 1 tahun, dan kemudian dendanya 12 juta sampai 36 juta kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah materi dari Bapak Al Aminuddin. Beliau adalah divisi hukum di dan pengawasan ya Pak ya. Pelanggaran ya. Untuk waktu dan tempatnya bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, selamat sejahtera kita semua. Selamat pagi Pak Ayo, selamat bersekutu yang di Sekadau. Selamat pagi Wakil Rakyat Bangor atau kemudian para tokoh ada Pak Willy, Pak Dion, Pak Willy, Pak Muda, ya, pemerintah KPI, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ini. Sekali ini sangat penting ya untuk kita semua ya, karena memang baik rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan materi terkait pelanggaran administrasi pemilu ya, yang seperti kita ketahui bahwa